Adi Prayitno argumentasinya selalu sederhana, lugas, dan jelas. Mari sama-sama kita dengarkan ya teman-teman. Koalisi menengah atau koalisi sedang. Ya. Tidak cukup dong mengajak Nasdem. Perlu juga ada PKB. Ya. Kalau ada PKB, maka kekuatan politik Prabowo dan Gibran 73%. Merem saja keputusan politik apapun di 5 tahun yang akan datang. Nggak mungkin ada resistensi. Nggak mungkin ada perlawanan. Sekalipun ada protes dan resistensi, sebut saja dari PDIP dan PKS, Ya. nggak mungkin kuat. Karena kalau dalam voting pasti kalah. Ya. Atau opsinya yang ketiga, yaitu koalisi gemoy. Ini kecenderungannya memang ketika ada informasi misalnya soal bagaimana Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati, Megawati soal kemungkinan bertemu dengan Prabowo, ini kan dikaitkan soal bagaimana PDIP pun juga ingin ditarik dalam koalisi. Kalau ini terjadi maka yang ada di Indonesia adalah koalisi gemoy. Ya. Kalau saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari dulu Bang Karni selalu mengatakan, haram hukumnya itu. Ya. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak. Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Ya. Anies dan Mohaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju. Seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede Alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada idah politik. Ya. Idah politik itu ada jeda masa di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Kalau Bang Refli Harun tegak lurus segala macam dengan keadilan, tapi partai pendukung koalisi nomor 1 cari posisi aman masing-masing, termasuk PKB. Habis penetapan ya soal pemenang Pilpres. Noel ketawa-ketawa. Juga ada silaturahmi politik dan kebangsaan, katanya. Setelah itu muncul goyonan-goyonan PKB jadi menteri kan? Dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah, ini nggak boleh begini. Kasihan pemilihnya. Ya. Oleh karena itu saya selalu juga mengatakan, kalaupun toh ada partai politik pendukung nomor 1 dan nomor 3 ingin bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, tanyalah ke mereka yang memilih dalam Pilpres 2014 yang lalu. Anies dan Mohaimin itu 23%. Tanyalah ke mereka. Ya. Lebih pro mana? Berada di luar kekuasaan atau bergabung? Pemilu itu kan hakikatnya adalah kompetisi, persaingan, memenangkan pertarungan, mengakumulasi kekuasaan. Apa itu akumulasi kekuasaan? Menang jadi presiden, jadi wakil presiden, dan menumpuk partai di mana para kader terbaiknya jadi menteri. Itu kekuasaan, Bang. Oke, teman-teman, di sini ada yang menuliskan pengamat politik terbaik sepanjang masa. Bahasanya simpel dan mudah dipahami, tapi cukup tajam. Lalu kemudian juga di sini ada lagi ya, Bang Adi Prayitno, saya rakyat kecil, merasa setuju sekali sama Anda, good katanya. Nah teman-teman, memang kita lihat ya, beberapa waktu belakangan manakala Bang Adi Prayitno ini diberikan kesempatan untuk berbicara perihal dinamika politik yang sedang berlangsung pada hari-hari ini di bangsa kita Indonesia, wah luar biasa ya. Beliau ini kalau berbicara bahasanya simple ya, sederhana, lugas dan jelas. Ini sama halnya ketika satu lagi itu ya, yang sering berbicara mengenai dinamika politik ini adalah M. Kodari ya, adalah Pak Muhammad Kodari.
Beliau juga kalau berbicara perihal dinamika politik ini semuanya ya mereka berbicara tampak lebih santai, luwes ya, sederhana, tetapi gagasan-gagasan, argumentasi-argumentasi yang mereka sampaikan itu menakjubkan sekali ya. Jadi tidak mengherankan banyak sekali yang pada akhirnya mengagumi dan menganggap mereka sebagai pengamat-pengamat yang punya kemampuan dalam menganalisis dinamika politik yang sedang berlangsung hari-hari ini. Tetapi sebagaimana tadi kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno perihal oposisi dan juga koalisi. Nah, saya setuju sebenarnya ya. Jadi sebaiknya untuk koalisi Prabowo Gibran itu nggak usah gemuk-gemuk ya. Ya taruhlah aja di posisi yang sederhana begitu ya. Ataupun di posisi tengah-tengahnya, jangan kecil, jangan gemuk, tapi di tengah-tengah, supaya kemudian ketika ada keputusan-keputusannya biar ada seru-serunya juga lah ya. Manakala ada keputusan, manakala ada kebijakan yang perlu ya disetujui oleh DPR, ya, itu kan ada resistensi, ada apa namanya, ada posisi-posisi yang menolak. Jadi kita bisa melihat dinamika yang terjadi dan sebagai apa namanya, sebagai pengawasan juga ya kepada penggunaan kekuasaan. Nah itu sebenarnya bagus juga itu. Tapi sejauh ini kan PDIP kan ada sebagai oposisi ya. Ya namun yang menariknya adalah kader-kader dari PDIP ini ya, di satu sisi ada yang menganggap bahwa Pak Jokowi itu sudah tidak lagi punya taring, Pak Jokowi itu sudah tidak lagi sekuat dulu semasa menjabat sebagai Presiden RI. Ya tetapi tetap saja mereka ya menuding Jokowi seperti beberapa waktu lalu itu ya perihal hasil pilkada yang tampaknya tidak memuaskan ya bagi mereka yang kalah, terutama di Jawa ini ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, karena kan basis pendukung apa namanya pemilihnya kan terbanyak ya se-Indonesia itu teman-teman. Kalau di Pulau Jawa ini kan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah ini kan tinggi sekali ya, itu sekian puluh juta di sana ya. Bahkan mungkin kalau digabung-gabung mungkin bisa tembus di angka 100 juta lebih ya. Nah, kalau dihitung-hitung, dan ternyata yang memenangkan di tiga ya basis pemilih terbanyak ini adalah dari Gerindra. Yang pertama itu kan yang di Jawa Barat jelas yaitu Deddy Mulyadi kan kader Gerindra. Lalu kemudian juga yang di Jawa Tengah itu kan juga ada kader Gerindra. Lalu kemudian juga di Jawa Timur itu kan ada Bukoviva. Memang Bukoviva ini setahu saya beliau tidak terafiliasi di partai politik ya. Tapi ya saya lihat itu teman-teman ada yang komentar katanya ternyata Bukoviva itu sebenarnya juga bisa dianggap katanya ya, saya tidak tahu apakah benar seperti itu. Ini baru opini-opini yang saya dengar beberapa kesempatan itu kan dianggap sebagai orangnya Prabowo. Apakah benar seperti itu? Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar yang tersedia. Tetapi ya melihat koalisi sekarang ini sebenarnya bagus juga Bapak Ibu ya kalau yang tadi mengikuti apa yang dikatakan oleh Mas Adi, supaya jangan terlalu gemuk ya, biarkan oposisi itu berjalan ya, berjalan di jalannya sebagai oposisi. Apakah itu perjalanannya akan sunyi ya terserah, apakah perjalanannya akan gemilang ya itu kembali saja kepada mereka itu ya. Ya tapi memang hari-hari ini kan kita lihat ya partai oposisinya Pak Prabowo ini dengan Pak Gibran ada berapa ya teman-teman ya. Selain PDIP siapa lagi ya yang di luar dari oposisi ya, yang di luar dari koalisi ya. Silakan teman-teman silakan dibagikan infonya di kolom komentar yang tersedia. Tapi yang pasti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi Prayitno ini kalau menurut saya ya ini perlu juga dipertimbangkan oleh Pak Prabowo ya, supaya posisi-posisi menteri itu jangan diisi oleh orang-orang karena semata-mata dari partai, tapi haruslah mereka-mereka yang memang punya kompetensi, punya kemampuan di bidang itu ya. Apalagi itu teman-teman, siapa itu yang beberapa waktu yang lalu itu ya yang minta tambahan anggaran itu ya, sekian siapa, Menteri Hak Asasi Manusia ya kalau nggak salah ya. Waduh saya juga kaget itu ya, siapa yang namanya itu ya. Wah ini teman-teman minta tambahan anggaran ini besar sekali ya, siapa namanya itu. Aduh, ini juga ada komentar dari sini. Mantap, setuju Bang Adi Prayitno, sungguh memalukan dan menjijikan, kalah kok mau dapat menteri katanya. Seharusnya berani sportif dan mantan. Kalah kok mau gabung dengan kabinet 02 ya. Kalah ya jadi oposisi. Ya apa gunanya pemilu bila kalah ikut kabinet 02. Apalagi pemilu pilpres berlangsung dengan curang katanya, dengan tidak jujur. Amit-amit ya gabung dengan kabinet 02. Gabung adalah haram katanya. Oke, sekian dan terima kasih. Oh ini maksudnya mana sebenarnya ini bahasa sarkas atau apa ya? Lalu kemudian juga di sini ada lagi ya, tentunya yang patut direkrut untuk bergabung adalah yang benar-benar mampu secara kompetensi di bidangnya maupun secara moral dan akhlak ya. Oke, jadi apa namanya teman-teman ya, memang demikianlah situasi politik ini ya. Tapi ya
harusnya memang kalau dari awalnya itu sudah beroposisi, sudah berseberangan, ya harusnya begitu aja. Karena kan benar tadi yang dikatakan oleh Mas Adi Praitno itu, ini kan visi misi orang-orang ini kan sudah jelas berbeda, tidak sama, ya. Jadi kalau kemudian masuk ke dalam kabinet, ini tidak akan mendorong kabinet yang yang sedang berkuasa menjadi maju, karena orang-orang di dalamnya kalau visi misinya ya nggak sama, bagaimana itu. Nah kalau misalnya masuk ke dalam kabinet lalu visi misinya diubah, nah ini bang tipikal orang nggak konsisten juga, tidak komitmen dengan dengan visi misinya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Adi ini, iman politiknya kok gampang sekali goyah katanya. Oke teman-teman, silakan disampaikan komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia.